Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita berdoa, pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan mendapatkan kefahaman. Tujuan dari materi pembelajaran ini, yang pertama, kita meyakini kebenaran dari kisahnya Nabi Ibrahim. Yang kedua, kita dapat mengetahui kisahnya Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga, kita dapat meneladani kisahnya beliau. Dan yang keempat, mengetahui hikmah dari kisah Nabi Ibrahim. Langsung saja kita mulai belajar kita hari ini. Anakku semua, guru akan menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di kota Babilonia. Sekarang adalah negara Irak. Beliau mempunyai ayah yang bernama Azar. Ayahnya Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat patung. Dan patung-patung itulah yang disembah oleh orang-orang kafir. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di zaman Raja Namrud. Raja yang sangat kejam, raja yang sombong, dan tidak bijaksana. Nabi Ibrahim alaihissalam pada suatu hari mencari kebenaran adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berpikir, kenapa patung-patung yang dibuat oleh manusia harus disembah oleh manusia? Sehingga pada suatu hari Nabi Ibrahim menemukan jawabannya. Karena mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim meyakini kebenaran bahwa yang patut kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini. Penduduk di sekitar lingkungan Nabi Ibrahim semuanya menyembah berhala atau patung. Bahkan ayahnya sendiri adalah seorang pembuat patung. Sehingga pada suatu hari Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung milik orang-orang kafir. Orang-orang kafir pun bertanya, siapakah yang berani menghancurkan patung-patung kami? Nabi Ibrahim pun menjawab, coba saja kalian tanyakan kepada patung yang paling besar. Dan Nabi Ibrahim pun tidak lupa meletakkan kampaknya di patung yang besar. Tentu saja kaum kafir pun menjawab, mana mungkin patung bisa menjawab dan bisa menghancurkan patung-patung yang lainnya. Nabi Ibrahim pun menjawab lagi, patung tidak bisa menjawab dan tidak bisa menghancurkan patung yang lain. Kenapa kalian sembah? Mendengar jawaban dari Nabi Ibrahim, tentu saja orang-orang kafir marah. Sehingga Nabi Ibrahim menjadi buronan orang-orang kafir. Nabi Ibrahim ditangkap oleh orang-orang kafir dan kemudian dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim memiliki mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Allah menurunkan kuasanya. Api yang membakar Nabi Ibrahim itu terasa dingin, sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Keberanian dari Nabi Ibrahim itulah yang perlu kita teladani,
karena berani dalam hal yang benar. Anak-anakku, pahamilah kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih semangat anak-anak belajarnya? Selanjutnya kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu kisah dari Nabi Ismail alaihissalam. Ada yang tahu siapa itu Nabi Ismail? Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibunya bernama Siti Hajar. Pada waktu masih bayi, Nabi Ismail bersama ayah dan ibunya hijrah, namun atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim harus meninggalkan anak dan istrinya untuk berdakwah. Di kota Mekah yang gersang, mereka harus hidup. Di situ tidak ada air, tidak ada tanaman yang subur. Hingga pada suatu hari, Siti Hajar kehabisan bekal. Nabi Ismail pun menangis kelaparan. Siti Hajar harus berlari-lari mencari air dari satu bukit ke bukit yang lain, dari bukit Sofa ke bukit Marwah, hingga sampai kepayahan dan kelelahan. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, keluarlah air Zam-Zam, dan air itu dapat memenuhi kebutuhan Ismail dan Siti Hajar. Nabi Ismail tumbuh sehat. Nabi Ismail adalah anak yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang tuanya. Hingga pada suatu hari Nabi Ismail diberi ujian dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi itu kepada Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail pun menerimanya dengan lapang dada, tidak menolak untuk disembelih. Hingga pada suatu hari, tiba saatnya penyembelihan Nabi Ismail. Dengan rasa yang sangat berat hati, Nabi Ibrahim harus melaksanakan mimpinya itu. Namun atas kuasa Allah, Nabi Ismail diganti dengan seekor domba, sehingga Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Nabi Ismail selamat. Dan peristiwa itu yang kita peringati setiap tanggal 10 Dzulhijjah kita kenal dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendapat wahyu dari Allah untuk membangun sebuah Ka'bah. Ka'bah itulah yang dijadikan tempat kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Demikianlah kisah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Sikap yang perlu kita teladani dari kisah-kisahnya beliau adalah: yang pertama, sikap keberanian dari Nabi Ibrahim dalam menegakkan kebenaran dan dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap ketaatan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sikap rela berkorban dari Nabi Ismail. Yang keempat, sikap patuh dari Nabi Ismail kepada kedua orang tuanya. Hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yaitu taat pada perintah Allah, yakin pada semua keputusannya, sabar dan ikhlas menjalankan perintahnya, serta patuh kepada kedua orang tua, serta bertawakal atau berserah diri. Anak-anak, setelah Bu Guru menjelaskan tentang kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, adakah hal-hal yang belum kalian pahami? Silahkan kalian bisa bertanya kepada Bu Guru. Tugas kalian di rumah adalah mengerjakan soal-soal berikut. Selamat mengerjakan.
Demikianlah pembelajaran kita tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan keteladanan dari kisah beliau. Guru minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian banyak kesalahan dan kekurangan. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena pembelajaran telah selesai. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.